Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hasil penelitian mulai tahun 2017 menunjukkan Gen Z memiliki opini yang memicu intoleran dan radikal. Faktanya, radikalisasi ini salah satunya justru terjadi di kampus di kalangan intelektual. Oleh karena itu, saya, Mutiara Nurrohmah dari MAN 2 Kulon Progo tergerak untuk menyampaikan pentingnya toleransi sebagai kunci harmoni sosial bagi Gen Z. Hadirin yang saya hormati, Indonesia merupakan bangsa non-liberal yang kehidupan bernegaranya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan beragama. Hal itu merupakan implementasi dari butir Pancasila, yakni ketuhanan. Indonesia merupakan negara heterogen yang terkenal dengan perbedaan bahasa, suku, agama, dan adat istiadat. Tentunya tidak mudah bagi sebuah bangsa untuk menjaga kemajemukan. Bahkan sering terjadi konflik internal bangsa yang disebabkan oleh intoleransi antar umat beragama. Sejatinya, toleransi adalah marwah dari keharmonisan bangsa. Hadirin yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, ummatan wasatan, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalil nakli tersebut menjadi acuan bagi umat muslim untuk menjadi umat toleran yang saling menghormati sebagai wujud pengamalan moderasi beragama. Hal ini ditegaskan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7272 tahun 2019 tentang pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam. Moderasi beragama bukanlah sekedar penerimaan tanpa kritis terhadap keyakinan, tetapi sebuah panggilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, membawa pesan-pesan universal tentang cinta, perdamaian, kerukunan, dan keadilan dalam upaya menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama tak mungkin akan saling berhadapan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh kaum radikal, tidak akan condong ke salah satu sisi. Justru sebaliknya, berusaha menjadi penengah, merangkul, mengayomi, dan memberi penyadaran dengan cara yang bijak dan perkataan yang baik atau mau'izatul hasanah. Kebebasan beragama juga dijamin oleh pemerintah Indonesia sesuai pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan komitmen kebangsaan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hadirin yang saya hormati, menurut sensus penduduk tahun 2023 oleh Biro Pusat Statistik, 22% atau setara dengan 60 juta jiwa di Indonesia adalah Gen Z. Dengan besarnya presentase Gen Z di Indonesia dapat menjadi penangkal dari maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme yang merusak keharmonisan bangsa. Sebagai seorang Gen Z, 4 hal yang bisa menjadi kontribusi positif untuk menjaga keharmonisan bangsa. Pertama, jauhi sikap diskriminatif. Menjauhi sikap diskriminatif memerlukan kesadaran diri dan komitmen untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil. Sebagai Gen Z, kita harus lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya, agama, ras, dan adat istiadat. Menggunakan media sosial dengan bijak adalah kontribusi positif selanjutnya. Media sosial identik dengan Gen Z. Ia telah berevolusi menjadi budaya baru bagi Gen Z. Media sosial memiliki dua mata pisau. Namun, Gen Z dapat menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan positif, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya persatuan, dan melawan berita hoaks serta ujaran kebencian. Ketiga, aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang efektif dapat mengubah sikap dan perilaku individu maupun masyarakat. Membangun dialog antar generasi untuk saling memahami perspektif dan pengalaman masing-masing. Terakhir yang tak kalah penting adalah pendidikan dan literasi.
Meningkatkan pendidikan dan literasi baik dalam bidang akademis maupun sosial dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan toleran. Bapak Pluralitas Indonesia pernah mengatakan bahwa tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu. Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan hal yang kurang berkenan saya memohon maaf. Besar harapan saya, kita sebagai Gen Z dapat menjadi generasi yang memberikan kontribusi positif dan kebinekaan yang terjalin erat dalam diri dan negara yang kita cintai ini. Saya Jogja berbahasa Jawa, tradisi Sulawesi beradu betis, mari pupuk toleransi bersama, tanda Indonesia yang harmonis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.